Pegadaian meluncurkan Super App String by Pegadaian, sebuah aplikasi untuk menjangkau masyarakat yang gemar berburu emas sejak tren kenaikan harga emas di tahun 2025 ini. Direktur Utama Pegadaian, Damar Latristiawan mengatakan, Super App String ini untuk layanan konvensional dan syariah yang terintegrasi dalam satu genggaman. Aplikasi Tring ini merupakan penguatan dua aplikasi Pegadaian sebelumnya yang menghubungkan seluruh layanan emas. Mulai dari tabungan emas, cicil, jual, gadai, hingga konversi emas fisik via outlet maupun lewat ATM emas. Karena cabang masih ada, ini hanya membantu dan lebih mendekatkan nasabah. Jadi kami cabang kita itu sebenarnya seperti hybrid. Jadi karena gade salah konsumennya masih kita butuhkan. Dan ini untuk anak-anak muda yang lebih digital sehingga terfasilitasi dengan Tring ini. Grup CEO BRI, Heri Gunardi mengatakan, aplikasi Tring merupakan sebuah terobosan dan transformasi di tubuh grup BRI melalui Pegadaian untuk mengembangkan bisnis investasi emas secara nasional. Heri juga menjamin keamanan dari aplikasi Tring karena sudah melalui kurasi tim internal Brimo BRI dan diuji cobakan berulang kali sebelum diluncurkan ke publik. Jadi tim IT-nya BRI turun membantu untuk melihat ulang arsitektur dari aplikasi ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tim IT Security BRI juga membantu melihat tingkat firewall, keamanan dan juga melakukan pentest kemungkinan bolongnya di mana, kurangnya di mana, itu semua sudah dilihat. Dan kami juga membantu melihat UI UX-nya, user interface dan user experience. Jadi harapannya ke depan, seperti tadi Pak Damar sampaikan bahwa ini menggabungkan dua app yang lama menjadi satu app baru. Menurut Heri, aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat dengan tren portofolio investasi yang didominasi logam mulia, namun tidak dapat datang ke kantor cabang Pegadaian. Seperti Devi yang selalu membeli emas fisik jika ada uang lebih dan akan mencoba menabung emas berkala melalui aplikasi Tring. Iya gitu loh. Cuma kemarin karena teman saya coba ada Tring, saya coba tuh ternyata lebih mudah ya, seperti itu, lebih fleksibel lah, kapan kita mau tinggal klik ya. Cuma lebih baik ada bukunya juga ya, buku tabungannya selain dari aplikasi di handphone. Kalau yang Tring kan kita nabung per bulan ya. Nah kalau misalnya yang fisiknya yang besar itu jika ada kelebihan uang baru nabung. Karena saya beli emas gak lihat naik atau tidaknya, yang penting saya ada duit, saya beli gitu loh. Karena kita kalau emas itu kan untuk jangka panjang ya, yang batangan ya. Sementara Yuli merasakan perbedaan aplikasi Pegadaian yang lama dengan Tring yang telah menyertakan riwayat menabungnya seperti memiliki buku tabungan. Yuli juga menjajal tabungan emasnya dicetak fisik melalui ATM emas. Experience kayaknya yang sekarang lebih gampang untuk diaplikasikan karena setahu saya yang sebelumnya itu mau lihat riwayat itu nggak ada. Tapi kalau sekarang yang riwayatnya walaupun saya sudah transaksi dan sudah bayar ya kalau sudah selesai itu tetap ada. Kebetulan saya memang punya memang punya saldo ya kan beberapa gram, terus saya mau cobain gitu karena baru kali ini gitu loh lihat ada ATM emas gitu dan ternyata gampang sekali untuk keluar. 1 gram. Harga jadi nyetaknya 150.000. Melalui Tring, BRI dan Pegadaian melihat pengguna aplikasi akan mencapai 4 juta pengguna, serta mendorong peningkatan transaksi emas digital nasional hingga 75 triliun rupiah sampai akhir tahun 2025. Memahami arti dan makna Al-Quran menjadi fundamental bagi umat Islam. Karena Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk, sumber hukum, dan pedoman hidup yang komprehensif bagi umat manusia. Dengan perkembangan teknologi, pembelajaran Al-Quran dipermudah dengan berbagai metode dan aplikasi. Salah satunya dengan aplikasi yang bernama Think Quran ini. Aplikasi yang berasal dari Malaysia ini diklaim membantu memahami makna Al-Quran dengan lebih cepat dan menyenangkan.
Didirikan oleh sekelompok pengembang Muslim, Think Quran menggabungkan metode tradisional harfiah yang sudah dikenal di Indonesia sejak puluhan tahun lalu dengan teknologi kecerdasan buatan. Dengan teknologi ini, pengguna hanya perlu 15 menit sehari selama 6 bulan untuk memahami bahasa Al-Quran hingga 80%. Hingga kini, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 1,2 juta pengguna di berbagai negara, dan 40%-nya berasal dari Indonesia, di mana kantor pusat pengembangnya berada di BSD City, Tangerang, Banten. The challenging for them is their routine, is make them busy, it's difficult to learn about the Quran language. All this while only have the traditional method. So we advance, we improvise from the traditional method. We using the AI to make it all the Muslims can learn about the Quranic language 15 minutes a day. In 6 months, inshallah, 80% Quran they will understand. Fakrul Rozi, Business Development Think Quran menegaskan bahwa perusahaan ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga ingin membawa nilai spiritual dan pendidikan keluarga dalam menghadapi era kecerdasan buatan. I believe the best education is start from their parent itself, from the home. And the home show how to use the AI technology to their kids, and then the teachers also and can teach the best way how to deal with AI. Fakrul percaya, aplikasi ini menjadi bukti bahwa kecerdasan buatan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang memahami makna terdalam dari firman Tuhan. Tim Liputan CNN Indonesia.